Saya masih tidak yakin bahwa yang mengumpulkan uang, yang memeras atau menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadi itu adalah Pak Jampitsus. Anda kembali di Interupsi bersama saya, Yanufus. Pemirsa, saya mau buat lebih terang lagi Bang tentang yang Anda sampaikan tadi. Apakah memang jasa-jasa dari Febri kemudian bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang menjadi dugaan dalam perkara ini? Kalau saya perhatikan, kan dia bukan tertangkap tangan, tapi ada barang bukti di keterkaitan dengan dia yang mungkin terafiliasi dengan perusahaan atau apa, keluarga maupun itu. Nah di sini kan lawyer daripada Don Rito udah mengatakan, bahkan sempat menyebut koper presiden gitu. Berarti kita harus berpikir positif bahwa ini ada kasus sensitif. Nah, tapi karena beliau penghargaannya dan saya lihat ada beberapa kali itu, kalau memang dia mau cari uang lebih dari 500 miliar, saya pikir sangat mudah dia mengatasi bermain dengan kasus tersebutnya, termasuk PKH. Itu hampir 500 loh, 475. Ya, 500. Tapi yang dimasukkan buat negara kan sampai hampir 1.000 triliun. Nah, kemudian perlu pengamanan khusus perlakuan khusus terhadap Jampitsus. Jadi jangan kaget kalau dikawal oleh tentara, karena presiden menjamin nyawa mereka, keamanan mereka gitu. Nah, jadi di sini saya lihat kok masyarakat tidak berimbang ketika Bang Febri berhasil memberi dan disegani oleh para koruptor Indonesia, ya, yang memang menurut saya nggak tahu apakah ini ada faktor dengan ditetapkannya beberapa petinggi Polri sebagai tersangka atau apa? Atau apakah itu juga menjadi salah satu hal alasan sampai saat ini Febri belum ditangkap? Upaya-upaya ini kan telah terjadi beberapa waktu lalu, bahkan sempat ditangkap beberapa orang pengacara yang membuat framing kemudian menyebarkan baik isu negatif, framing negatif terhadap Kejaksaan Agung, mulai dari Jaksa Agung sampai Pak Jampitsus, Bang Febri. Nah, oleh karena itu seandainya ya perlakuan istimewa yang didapatkan ya, selama bukan dia yang menerima itu langsung dan itu hanya terkaitan dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah untuk pembangunan jembatan di Kalimantan milik pengusaha yang belum disebutkan namanya gitu. Silakan siapa yang berani menyebutkan namanya gitu. Nah, oleh karena itu saya masih berpikir positif dan tidak salah, dan selama ini Kejaksaan Agung pasti objektif. Dia tidak akan mungkin jadi cemoohan. Justru yang saya katakan tadi, bagaimana kasus Firly, kenapa nggak di P21 saja, kemudian disidang juga. Tentu harapan polisi kan seperti itu. Nah, berarti masih ada tenggang rasa atau mungkin sudah keputusan politik gitu saat ini. Ya, saya interupsi, Mbak. Silakan. Saya pikir kita melihat kasus korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Yang kerugiannya itu bukan hanya kerugian negara, uang negara yang hilang, tapi juga dampak terhadap warga negara. Bagaimana mestinya negara ini memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya, soal pendidikan, layanan kesehatan, kemudian air bersih, soal kemiskinan diatasi, tapi karena korupsi dampaknya luar biasa, parah. Negara tidak perform dalam melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga ketika kemudian melihat kasus korupsi, ya kita harus betul-betul serius gitu. Dan tadi ketika Bang Farhad menyampaikan kita harus juga hormat dong dengan Jampitsus yang punya prestasi. Iya, tetapi sebagai proses penegakan hukum, saya agak gimana begitu ya ketika mendengar kejaksaan ini menyampaikan kita harus memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah. Betul, prinsip praduga tidak bersalah juga memang harus dikedepankan. Tetapi proses penegakan hukum yang fair, adil, benar, independen, ya, yang kemudian tidak penuh dengan konflik kepentingan itu juga wajib dijaga. Makanya kami tegas menolak, sebetulnya tidak tepat, jelas keliru penanganan kasus ini di kejaksaan. Ada 4 alasan. Pertama itu melanggar undang-undang, baik itu KUHAP maupun undang-undang tipikor. Ya mestinya ini di KPK. Di KUHAP juga tidak mengenal yang namanya penyerahan penyidikan. Ya. Kemudian yang kedua, ini akan rawan sekali dan jelas konflik kepentingan. Dan itu sudah nampak faktanya. Penetapan tersangka, ada penyidikan baru, kemudian saksi awalnya, bukan langsung tersangka. Ini kan jadi soal juga, dipersoalkan masyarakat baru kemudian ditersangkakan. Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga rentan sekali nanti jadi kompromi, ya. Jadi kompromi, kemudian akhirnya jadi barter perkara, ya. Karena memang tidak independen menanganinya. Ya, sebentar, saya mau tanya pendapat Anda, Bang Farhad, terkait dengan celah-celah yang disebutkan oleh Mas Arif ini itu persoalan. Dan satu lagi, Mbak, yang ini sangat penting, ya. Coba baca Peraturan Jaksa Agung nomor 4 tahun 2024. Ini yang tanda tangan Jaksa Agung sendiri. Apa isinya? 3 hal. Untuk menjaga prinsip
integritas, profesionalitas, dan juga kebijaksanaan. Di sana diatur. Kalau ada perintah atasan yang itu berkaitan dengan pelanggaran hukum dan etika, boleh ditolak. Ya, baik. ini jelas melanggar hukum dan etika. Jelas yang melanggar kedua, hukum dan etika. kalau menangani kasus yang itu berpotensi atau berakibat pada konflik kepentingan sehingga penanganan kasus tidak bisa independen, ya, itu harus kemudian ditolak. Jadi menurut Anda banyak sekali celahnya ketika Banyak sekali kasus ini tangani oleh Kejaksaan Agung. alasan untuk kemudian menolak dengan tegas dan sesuai dengan sistem hukum yang ada, ya, untuk kepastian hukum, untuk tegaknya negara hukum, ya mestinya ini ditangani oleh KPK. Baik, terima kasih Mas. Ya. Bang Farad, seperti apa celah-celah tadi yang disebutkan? Ya, kalau saya melihat kan rentan dikriminalisasi itu ada gitu. Tapi saya tidak berpikir negatif. Rentan dikriminalisasi, Ya, Jampitsus siapa dikriminalisasi. Jampitsus, ketua KPK atau pejabat-pejabat hukum lainnya gitu. Tapi saya nggak melihat bahwa saat ini Kapolri. Masukannya siapa? Polri yang mengkriminalisasi. Saya nggak mengatakan bahwa Polri mengkriminalisasi. Justru menurut saya dengan keberadaan uang tersebut gitu, bagaimana hubungan antara Pak Jampitsus dengan Don Rito ini? Nah, bisa jadi Don Rito mungkin masuk angin, atau ada cara-cara memasukkan dengan misalnya menitipkan uang atau apa. Seandainya itu adalah uang hasil korupsi. Nah, tapi tidak mungkin dengan jumlah sebanyak itu. Mungkin kalau dikaitkan dengan adanya perusahaan pencucian uang, kemudian kapan bisa kerjanya Jampitsus yang siang malam banting tulang? Ada 3 perkara loh, Bang. Ya, ini saya berpikir bahwa apakah sempat Jampitsus mengatur mengolah keuangan di bisnis money changer dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menyangkut dia temannya, memang dia berkawan. Itu juga kawan saya. Nah, jadi kita tetap berharap ya, yakin bahwa dalam hal pemeriksaan seobjektif mungkin, walaupun nanti ada polisi juga ikut, ada masalah, saya masih tidak yakin bahwa yang mengumpulkan uang, yang memeras atau menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadi itu adalah Pak Jampitsus. Nah, justru dengan Don Rito saat ini menggunakan pengacara, kemudian mengatakan bahwa seperti itu dia terhimpit di antara kekuatan besar. Gajah-gajah dikatakan ya. Disitulah saya beranggap berpikir apakah jangan-jangan Don Rito termasuk dalam skenario orang yang menghancurkan, orang dalam yang ingin menghancurkan karir daripada Pak Febri. Orang dalam mana? Orang dalam Ya, mungkin orang dekat dia. Bukan. Orang dekat dia. Karena cara menjawab lawyernya kok kayak melimpahkan kepada koper presiden atau adalah kaitan dia adalah sebagai korban di sini, padahal dia adalah pelaku utama yang menggunakan bisnis dan sebagai pemilik itu juga restoran tersebut. Oke, baik. Tapi berarti Anda yakin bahwa celah-celah itu nanti tidak akan ada ya? Balik lagi. Ya, nanti kan kita lihat karena saat ini kan Bang Febri sebagai penyidik, kalau yang saya tambahkan tadi bukan berarti merubah posisi tersangka menjadi saksi. Tapi kalaupun ada sprindik baru tidak salah juga karena dari awal tidak ada penyidikan bersama. Ya, tapi tetap aja penyidikan itu tidak pernah dikesampingkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, tapi jika dalam keadaan ada saksi-saksi yang bisa membantah keterangan berbeda dengan hasil penemuan, kan singkat sekali nih sebelum pemeriksaan Pak Febri sebagai saksi sehingga diumumkan dia sebagai tersangka, bisa jadi perkara ini mudah untuk dilakukan pra-peradilan untuk membantah atau membatalkan penetapan serta penyidikan maupun penyidikan sebagai tersangka. Menurut Anda Febri akan melakukan itu? Harus dia lakukan itu. Kalau dia merasa tidak, kalau dia merasa nunggu sampai perjuangan berarti hampir 90% benar. Tapi kalau dia melakukan upaya pra-peradilan, kemudian kita lihat dan dia terbukti tidak bersalah, saya berharap dia bisa direhabilitasi namanya, kemudian pelaku-pelaku atau pemilik uang ini silakan diusut apabila itu dari hasil korupsi. Oke, baik. Berarti Anda secara tidak langsung mengakui bahwa ada keterlibatan Febri dalam transaksi uang ini, Bang? Kalau dilihat dari, saya belum berkomunikasi langsung, tapi kalau saya lihat dari komunikasinya, kemudian lawyernya Don Rito, itu kan sudah diakui. Oke, ada keterlibatan. Dan dia menjadi uang itu korban. ada pemiliknya, bukan hasil korupsi, bukan hasil pemerasan. Jadi saya katakan Pak Febri ini tidak terlibat, hanya dilibat-libatkan. Nah, makanya muncul sprindik yang baru. Nah, kemudian nanti apakah dia dari tersangka, muncul lagi oke lah. Nah, tapi dilihat celahnya, apakah benar? Kalau kemarin kan orang beranggapan ini jaksa menyidik polisi, polisi menyidik ini. Nah, sekarang jaksa yang menyidik sendiri. Saya rasa tidak mungkin akan kecolongan mereka. Dan saya kan kalau memang dia bersalah, dia tetap akan gentle untuk menjalani. Atau uangnya juga sudah disita. Tapi kalau tidak bersalah ya maksudnya kita jangan menghujat seolah-olah orang yang kita anggap harusnya dilindungi, tapi kok dijelek-jelekan dengan keputusan yang belum tentu. Saya melihat ya memang ya Bang Farad ini cocok nanti jadi lawyernya Pak ini ya, apa namanya Pak Jampitsus. Kenapa Anda melihat cocok? Ya, karena ya apa yang disampaikan itu lebih kepada bagaimana praduga tidak bersalah dan asumsi bahwa nampaknya masih ini bukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jampitsus. Kalau saya melihat proses penyidikannya saja kita ikuti, kita kawal ya.
Dan kita kemudian dorong agar proses penyidikannya ini betul-betul fair, adil. Dan untuk itu sekali lagi, ini mestinya Jaksa Agung dengan sadar bahwa karena jaksa itu harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan kode etik, serahkan ke KPK. Oke, baik. Apakah penyidikan ini Karena akan dilakukan dengan adil? Kalau tidak, ini nanti tersangka utamanya bisa jadi hilang, ada intervensi dari eksekutif, Karena hingga saat ini juga belum ada ditangkap, penundaan penyidikan, bahkan Baik. sampai hari ini tidak ada penahanan ya sebagai tersangka, Baik. padahal ini korupsinya nilainya luar biasa Baik, dugaannya apakah penyidikan ini akan berlangsung secara adil? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah di Interupsi.